Shalom, selamat pagi, kiranya jemaat sekalian ada dalam sukacita, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Bersyukur untuk hari ini bersama dengan umat Tuhan, orang percaya di seluruh dunia dan berbagai tempat, kita boleh merayakan Paskah. Meskipun situasinya berbeda dari biasanya, kita merayakannya. Kiranya tidak akan mengurangi sukacita kita. Saudara, sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus disalib menanggung dosa umat manusia. Dia yang begitu tinggi dan mulia, rela mati untuk menebus kita semua, supaya kita menerima anugerah keselamatan. Inilah arti Paskah bagi kita. Kita dilewatkan dari murka Tuhan, kita dilewatkan dari penghukuman karena anugerah kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semua menerima kasih karunia Tuhan Yesus di hari Paskah ini. Jemaat, kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua bersaat teduh di hadapan Tuhan, sambil merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Dalam saat teduh ini, kita akan naikkan pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Setengah suara saja kita naikkan pujian ini. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kaum wanita saja menaikkan pujian ini. Kaum pria disilahkan berdoa. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Silakan kaum pria menaikkan pujian ini dan kaum wanita berdoa secara pribadi. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh
Doa pembukaan akan disampaikan oleh Pendeta Jonas. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami semua bersyukur bersama-sama karena pagi ini kami boleh menikmati dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memberi jaminan bagi kami bahwa kami sungguh menikmati mengalami karya yang sempurna di dalam Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur dan mempertaruhkan segenap keberadaan kami di tengah kami memuji menyembah Allah dalam ibadah Paskah ini. Kami memulai seluruh rangkaian ibadah ini dan memohon pengudusan Tuhan. Ibadah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai, memberkati sekalian kami. Amin. Jemaat, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pernyataan bahwa Kristus Tuhan telah bangkit. Kita bisa bertepuk tangan di rumah masing-masing. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Surga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Dia mati untuk gantiku, haleluya. Mau gimana sangatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, haleluya. Genaplah tebusannya, haleluya. Dia menangkan seteru, haleluya. Kubur pun tak berdaya, haleluya. Terbuka pintu surga, haleluya. Puji Allah di surga, haleluya. Puji Allah di surga, haleluya. Dan kasih-Nya kekal, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, haleluya. haleluya. Sebab Kristus sudah bangkit, sehingga kuasa maut telah dikalahkan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan semua yang sedang beribadah saat ini, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Lukas 24 ayat 1-7 kita akan bacakan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu.
Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ayat 7 kita baca bersama-sama. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Kristus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan ia hidup. Kebangkitannya memberi jaminan dan kepastian akan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Karena dia hidup, ada hari esok. Mari dengan sukacita kita akan naikkan pujian ini. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab dia hidup, ku ada hari esok. Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ia hidup. Ku anaknya di pelukannya amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena ia hidup. Sebab ia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhan juga mengalahkan. Jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dia
kita sedang merayakan Paskah. Rayakan kebangkitan Kristus buat kita sekalian. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kembali nyanyikan, rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Oleh sebab itu kita Dia merayakan kemenangan. bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Kiranya sukacita senantiasa ada dalam hidup kita. Oleh karena kita menjadi orang-orang yang punya keyakinan akan keselamatan di dalam Tuhan. Saatnya firman Tuhan akan diberitakan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Daniel Ronda. Untuk itu mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang menyatakan karya Allah, perbuatannya kepada kita umat yang dikasihinya. Yang lemah dikuatkan, Yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi
masuk ke sungai-Mu. Di sana dosaku disebut. Ku masuk ke sungai-Mu, di sana dosaku ditebus dengan kasih surgawi. Dia selamatkan hidupku, dan kini ku kan bangkit, hidup dalam kasih-Nya, nyanyi pujian keselamatan. Yesus telah bebaskanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit Yesus dari bangkit maut. bagiku. Yesus bangkit dari maut. Kepada Pendeta Daniel Ronda, silakan. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Tanjung Bunga Makassar. Apa kabar? Senang boleh berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara lewat acara Paskah pada tahun ini. Saya Pendeta Daniel Ronda. Waktu saya di Makassar seringkali hadir dan datang ke GKI Jemaat Tanjung Bunga. Namun setelah pindah ke Jakarta, saya tidak pernah lagi datang ke sana. Dan terima kasih kepada penginjil Evi yang telah mengundang lewat khotbah online ini, sehingga saya boleh berjumpa dengan jemaat GKI Tanjung Bunga lagi. Selamat merayakan Paskah, dan kita sama-sama saat ini akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kita merayakan Paskah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri membukakan firman-Mu untuk hati kami, dan hati kami terbuka kepada firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau mengajak kita merenungkan dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Oleh sebab itu saya mengajak saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, tetapi karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan Roma pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-14, saya mengajak kita merenungkan tentang menang di dalam Kristus. Menang di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini adalah tahun kedua di mana kita merayakan Paskah di tengah pandemi COVID-19. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa inilah pandemi terpanjang dalam sejarah manusia, dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Walaupun kita tahu ada tanda-tanda penurunan, tetapi juga kadang-kadang dia naik. Jadi kita tidak tahu kapan ini berakhir. Mulai ada penurunan, kita sungguh boleh berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Nah, walaupun pandemi ini kita mengharapkan akan berakhir, ternyata dampak yang ditimbulkan dari COVID ini sangat-sangat fatal, Bapak Ibu Saudara. Banyak jemaat telah kehilangan pekerjaan. Bahkan ada jemaat yang kehilangan keluarga yang dikasihinya. Banyak yang ketakutan. Banyak yang mengalami problem, masalah lewat pandemi yang terjadi ini. Gereja pun tertatih-tatih dan harus menata kembali pelayanan. Dan akhirnya kita mendengar bagaimana masyarakat kita lelah, putus asa menghadapi kondisi di mana kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saya kemarin ke Bali dan saya melihat bagaimana sepinya Pulau Bali di situasi pandemi ini. Sangat menyedihkan dampak dari pandemi ini. Hari ini di perayaan Paskah tahun ini, saya mengajak jemaat GKI Tanjung Bunga untuk melihat dari kisah kitab Roma, kisah perjalanan Rasul Paulus, di mana ia sendiri di dalam tantangan-tantangan yang berat. Jemaat Roma sendiri juga di dalam aniaya, di dalam berbagai penderitaan karena nama Kristus. Paulus ingin mengajak jemaat untuk bagaimana mereka mampu melihat pengorbanan Kristus di dalam kesulitan itu, dan bagaimana mereka akhirnya menang atas tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Ingat, menjadi Kristen pada waktu itu tidak mudah. Mereka mengalami aniaya yang begitu banyak. Bahkan bukan hanya di Roma, di Yerusalem, di Asia Kecil,
yang sekarang disebut Turki, mereka mengalami aniaya. Dalam konteks jemaat yang mengalami aniaya, penderitaan dan tantangan inilah Paulus mengajak bagaimana mereka mengaktualisasikan pengorbanan Yesus. Bagaimana mereka menghidupi kematian dan kebangkitan Kristus sehingga mereka menang di dalam menghadapi tantangan itu. Hari ini lewat kajian kitab Roma ini, dalam kisah para rasul, kitab Rasul Paulus ini maksud saya mau mengajak saudara-saudara melihat bagaimana Paskah, pengorbanan Kristus membawa kita kepada kemenangan. Saudara yang kekasih, kita dipanggil dalam teks Roma 6 ayat 1 sampai 14 untuk menghidupi kemenangan Kristus, di mana kemenangan Kristus sudah mengalahkan maut. Dia mengajak kita yang sudah menjadi milik Kristus mengalami selalu kemenangan bersama dengan Dia. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia mengaktualisasikan saudara, bagaimana pengorbanan Yesus aktual dalam kehidupan perjalanan sehari-hari jemaat Roma. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara juga, bagaimana pengorbanan Yesus, walaupun sudah 21 abad yang lalu, masih relevan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menang di dalam tantangan ini? Yang pertama, milikilah pengetahuan akan seluruh kebenaran Kristus. Mari saudara melihat ayat yang ketiga, ke-6 dan ke-9. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, salah satu contohnya dikatakan di situ, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Tidak tahu, kata tahu. Ayat yang ke-6 juga diulangi seperti itu, karena kita tahu. Ayat 9 juga. Bagi Paulus, untuk menghidupi kemenangan Kristus, kita tahu, kita harus tahu seluruh kebenaran Kristus itu sendiri. Kata tahu mengajak dan menantang jemaat Roma untuk menghidupi, mempercayai. Tapi tentu di jembatannya adalah mengetahui apa yang dipercayainya. Dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh jemaat Roma adalah pengetahuan akan seluruh kebenaran firman Tuhan tentang pengorbanan Yesus. Hari ini, ketika saudara dan saya menghadapi dunia informasi yang begitu banyak, ada banyak berita tentang pandemi, ada banyak hoax tentang pandemi, ada banyak gerakan berita-berita anti vaksin yang banyak sekali beredar di kalangan orang Kristen. Banyak orang Kristen ketakutan karena WA, karena media sosial. Banyak orang menderita karenanya, mengalami gejala depresi yang berat akibat daripada berita-berita di media sosial. Nah, kenapa mereka bisa menderita? Karena mereka tidak mempelajari, mengetahui. Hari ini saya mengharapkan orang Kristen sungguh-sungguh tahu apa yang dipercayainya. Sehingga dengan pengetahuan itu menjadi fondasi imannya menghadapi tantangan-tantangan. Anda tidak bisa disebut beriman kepada Tuhan, mengerti tentang, percaya tentang pengorbanan Yesus di kayu salib dan memberikan kemenangan, sampai Anda mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang saudara percayai. Karena hanya orang yang percaya itu harus tahu tentang kebenaran dan mampu menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan dia. Jadi, saya menantang jemaat GKI Tanjung Bunga untuk menghidupi firman Tuhan. Caranya mengetahui dengan sesungguh-sungguhnya. Miliki knowledge, miliki pengetahuan. Jangan beriman dengan perasaan. Baca firman Tuhan, renungkan, dan jadikan itu gaya hidup kita setiap hari. Yang kedua, saudaraku,
Kalau kita melihat ayat yang ke-11 dalam Roma pasal 6, ayat yang ke-11, dikatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua yang Tuhan minta adalah memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran itu. Kita tahu Paskah, pengorbanan Yesus telah memberikan kita kemenangan. Tapi kita harus tahu dulu, mempelajarinya dulu. Dan kemudian yang kedua, meyakininya. Nah, di sini kalimat yang dipakai adalah memandangnya. Kata memandang masuk dalam kalimat teksnya adalah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Memandang bukan sekedar melihat, tetapi dalam teks ini, teks aslinya diajak jemaat untuk memiliki keyakinan yang kokoh bahwa dalam kondisi apapun kita harus memuliakan Allah. Di sini maksudnya Paulus ingin mengajak jemaat untuk mereka yang sudah memiliki keyakinan teologis di dalam percaya kepada Yesus harus dibawa ke ranah kehidupan praktis, bahwa hidup dalam keseharian pun harus telah menggambarkan apa yang telah dia yakini. Karena kondisi pandemi ini telah begitu menggoncangkan kehidupan, sehingga lewat pandemi ini sebenarnya Tuhan sedang memeriksa kita, sedang mengizinkan kita, sedang menguji kita, apakah teologi kita selama ini, pemuridan selama ini yang terjadi di Jemaat Tanjung Bunga, apakah sudah bisa kita hidupi dalam kenyataan sehari-hari. Kalau kita melihat kisah Ayub, bagaimana Ayub begitu saleh, tetapi begitu dia mengalami penderitaan, dia sempat berargumen dengan teman-temannya dan sempat mempertanyakan kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Tetapi akhirnya dia mengalami kemenangan karena dia menghidupi secara praktikal apa yang dia yakini. Saudaraku, saya mau menantang saudara hari ini. Mampukah saudara melihat ada pengharapan di dalam Kristus di masa-masa pandemi ini? Saya berharap saudara memiliki keyakinan itu. Ada satu cerita yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Pada waktu saya mengajar di Makassar, saya memiliki seorang murid kelas belajar saya dari Bali. Dia bernama Pendeta Gede, dia kuliah di S2, tapi akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik, bukan karena dia tidak mampu. Dia seorang murid yang baik sekali, sangat pintar, tetapi dia mengalami mah GERD. Akhirnya mahnya membuat dia sungguh menderita dan sangat fatal akibatnya. Akhirnya badannya bukan hanya kurus, bahkan dia sudah hampir divonis mati. Saudara, dalam masa-masa yang begitu berat, bukan hanya penyakitnya yang menyebabkan dia kurus dan kurus kering sampai dia menderita dan hampir dikatakan bahwa tak lama lagi usianya, tapi juga hatinya, pikirannya, ketakutannya, stresnya menghadap terjadi dalam hidupnya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, dia mengenal apa yang dia sudah percayai. Dia tahu apa yang dia hidupi. Sekarang dia mau meyakininya. Lalu dia mulai berdoa dan meminta kuasa mujizat Tuhan. Dan dia mulai mau mengalahkan semua pikiran yang negatif, semua emosi yang negatif, semua ketakutan dia lawan di dalam nama Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat. Saudara, sekarang setelah dia mengalami kesembuhan, dia menceritakan pengalaman sakit mahnya, bagaimana dia disembuhkan. Dia buat rekaman yang sederhana, tapi saudara tahu ketika rekaman itu ditaruh di YouTube, banyak sekali orang menonton.
bahkan sekarang telah menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami sakit mah seperti yang dia alami. Nama YouTube channelnya Salam Sehat Selalu. Kalau saudara juga ada jemaat di sini yang kena sakit mah, saudara tambah stres, tambah depresi, tambah tegang, merusakkan efektivitas saudara, bahkan saudara ketakutan yang luar biasa, mungkin menyebabkan saudara akan kehilangan nyawa saudara akibat daripada ketakutan akan sakit itu. Coba pelajari di kesaksian daripada saudara teman kami Gede Wirawan namanya, Salam Sehat Selalu. Saudara bisa lihat di situ, saudara mengerti bahwa punya pengetahuan teologi, punya aktivitas pelayanan di gereja tidak menjamin bahwa saudara meyakini apa yang saudara sudah hidupi atau ketahui. Jadi teologi harus dibawa ke ranah praktis. Kematian kebangkitan Kristus sudah 2000 tahun lalu. Tetapi dibutuhkan suatu komitmen keyakinan untuk menghidupi kematian dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu sedang sebagai seorang pekerja, bekerja sebagai pegawai, karyawan, pelajar, mahasiswa, ataupun seorang yang pengusaha. Semuanya itu saudara, belajar teologi penting, tapi mempercayainya itu suatu anugerah yang saudara harus terus kerjakan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita menang terhadap kehidupan ini, baik terhadap dosa maupun terhadap pergumulan-pergumulan yang terjadi. Ayat 12 dan ayat 13a mengingatkan kita supaya kita memiliki komitmen untuk menolak kalah terhadap dosa. Ingat, kehidupan yang penuh penderitaan dan ancaman yang terjadi tidak membuat dosa menyingkir dalam kehidupan kita. Justru pada masa-masa yang sulit seperti ini, iblis justru sedang gencar-gencarnya menggoda kita. Gencarnya mengajak orang percaya untuk mencari kesenangan. Bukankah itu yang saudara dengar di berita? Bahwa sekarang justru kejahatan, godaan semakin lebih banyak di masa pandemi ini. Saudara, ada 3 godaan terbesar yang dihadapi oleh manusia saat ini. Apa saja saudaraku? Godaan dari iblis, keinginan daging, dan keinginan dunia. Dan di masa pandemi ini, ternyata kejahatan itu tidak berkurang, saudara. Justru dosa itu masuk sudah ke dunia digital. Godaan itu begitu banyak lewat genggaman HP yang kita pegang. Dan orang percaya harus menyadari di dalam segala kesusahan mereka tidak menghilangkan orang untuk tidak menghilangkan keinginan daging untuk mendapatkan kesenangan. Nah, kalau kita biarkan, kalau kita kalah, maka bukan hanya kita kalah lalu kita berdosa, tetapi terlebih daripada itu, kita kalah di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Kekalahan kita terhadap dosa menyebabkan berdampak kepada kekalahan dalam perjalanan usaha, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita bicara kemenangan Kristus, kematian dan kebangkitannya, kita disuruh mati bagi dosa dan bangkit hanya untuk memuliakan Kristus. Itu sebenarnya Paulus, dalam teologi Paulus ingin mengatakan bahwa apapun yang saudara kerjakan yang menyebabkan saudara kalah terhadap dosa akan memiliki efek domino terhadap seluruh kehidupan, perjalanan rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, usaha dan pelayanan saudara. Jadi, dalam kita menghidupi masa raya Paskah ini, kita diingatkan untuk datang kepada Dia
dan jangan pernah kalah terhadap dosa. Kalahkan dosa lewat anugerah dan datang kepada Kristus meminta pengampunannya. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku yang kekasih, adalah memiliki pengganti, yaitu berserah kepada Yesus. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-13b dan ayat yang ke-14 dikatakan di situ bahwa serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara yang kekasih, Jemaat Tanjung Bunga yang berbahagia, saya berharap saudara, di dalam saudara menghadapi perjuangan hidup ini, pandemi yang kita hadapi, tantangan ekonomi, godaan dosa, saudara arahkan hidup saudara, mata saudara dengan memiliki pengganti. Kalau kita terus hadapi dosa itu dengan kekuatan kita, kita pasti kalah. Tapi kita minta anugerah, lalu kita mencari pengganti. Caranya apa? Caranya adalah kita berserah kepada Tuhan. Manusia dalam segala penderitaannya seringkali berfokus kepada kekalahan, saudara. Nah, dosa yang dilakukannya, ketika dia berdosa, dia kalah terhadap dosa itu. Itu sebabnya banyak orang setelah dia kalah, lalu dia bertindak menghadapi kehidupan ini berdasarkan ketidaklayakannya, sehingga dia tidak bisa menang. Karena dia dalam perjalanan hidupnya, dia merasa saya tidak layak, saya sudah berdosa, banyak sekali dosa yang saya sudah buat. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, Paulus mengingatkan kita dalam teologinya untuk memakai kehidupan kita ini sebagai senjata kebenaran. Jadi kekristenan tidaklah boleh defensif, tetapi bagaimana ofensif, yaitu melakukan pelayanan. Jangan kalah terhadap dosa, jangan memikirkan tantangan yang kita hadapi, tetapi melihat peluang-peluang pelayanan, ofensif melakukan tugas-tugas kemanusiaan, bantu gereja Tanjung Bunga dalam pelayanan. Jangan ingat tantangan itu, jangan ingat kesusahan, jangan ingat permasalahan. Kita tentu harus menghadapinya, tetapi kita harus melakukan pelayanan. Saya teringat akan teman kami di salah satu kota Sumatera. Dia menghadapi tantangan yang begitu berat dalam kehidupan dia. Dan dia adalah seorang distributor ban sepeda motor. Nah, di tahun 2019 dia ditawari oleh distributor ban yang ada di Medan. Distributor ban Swallow namanya. Dan menawarkan dia apakah dia mau menjadi distributor ban sepeda di tahun 2019. Saudara, di Sumatera, di tempat dia tinggal, tidak ada yang mau. Banyak toko-toko tidak mau jadi distributor ban sepeda, tapi dia memutuskan mau mengambilnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada masa pandemi? Ternyata semua ban sepeda motor mengalami penurunan penjualan. Karena orang mungkin jarang keluar, jarang ganti ban dan sebagainya, banyak yang dapat PHK. Akhirnya dia mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan dalam kehidupan. Tetapi Bapak dan Ibu ini bukannya melihat tantangan sebagai suatu yang menyebabkan dia kalah. Tapi apa yang terjadi? Lewat tantangan yang dihadapi, dia tetap melayani Tuhan. Dan tetap percaya, tetap meyakini bahwa Tuhan menolong walaupun mengalami badai kehidupan itu. Hampir sempat rumahnya harus terjual dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, justru pada masa pandemi itu, ternyata Tuhan membangkitkan orang Indonesia suka naik sepeda. Saudara lihat, saya tahu di jemaat di Makassar pun saya lihat demam sepeda tiba-tiba. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ban sepeda laku keras. Dan akhirnya dia kewalahan menghadapi pesanan. Omset meningkat drastis dengan luar biasa.
Perusahaan-perusahaan atau teman-teman distributor yang lain minta ban ke dia. Mereka cari ke Medan, mereka bilang ini saja yang diberikan jadi distributor tunggalnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Karena Bapak ini ingat waktu dia mengalami kesusahan dan tantangan, dia boleh berkata, Tuhan, bisa jadi kenapa ini terjadi? Tapi dia memutuskan untuk berserah kepada Tuhan dan memakai seluruh pikirannya, hidupnya untuk dipakai senjata kebenaran, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi, untuk menolong sesama. Dan akhirnya Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakannya. Dan dia mengalami kemenangan di situasi yang sulit dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, hari ini dalam masa raya Paskah ini, kita sudah tahu secara sejarah kematian Kristus terbukti dalam sejarah, kebangkitan Kristus terbukti dalam sejarah. Tetapi ingat, untuk mengaktualisasikannya butuh penghayatan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apakah kita telah melihat salib hanya sebagai tradisi agama atau hanya sebagai catatan teologis yang kita percayai? Tuhan mau kita mempercayainya, tetapi Tuhan mau kita menghidupinya dan membawanya kepada dunia praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu saya mau menantang saudara, apakah saudara sudah mengaktualkan itu dengan cara matikanlah semua keinginan daging dan dosa itu di masa-masa yang sulit ini. Lalu arahkanlah hidupmu untuk dipakai seluruhnya sebagai senjata kebenaran. Dan ketika hidup kita dipakai untuk senjata kebenaran, maka kita akan menyaksikan bagaimana dampaknya terwujud di dalam kehidupan kita, pekerjaan, usaha kita. Ketika John Piper katakan, ketika kita menyenangkan hati Allah dengan cara yang sungguh-sungguh terdalam dari hati kita, maka dia pun akan menyenangkan, memuaskan kita dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara di berita Paskah ini, perayaan Paskah ini, dan kiranya berita Paskah ini akan memberkati saudara. Selamat merayakan Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah jemaat Tanjung Bunga, berkatilah hamba-hambamu yang melayani, berkatilah pengurus, berkatilah perkembangan pelayanan ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkat-Mu atas jemaat, kiranya kasih setia Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kasih-Mu membuatku mengerti
berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan Balaku. Kau pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga kita semakin dikuatkan dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, serta kehidupan kerohanian juga yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga bersyukur karena melalui pujian yang telah disampaikan oleh Komisi Pemuda, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin diteguhkan lagi, supaya kita tidak mudah lemah dan juga tidak mudah jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, apapun bentuk persembahan yang telah kita siapkan, mari kita berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sambil persembahan ini dijalankan, kita akan menaikkan syukur, pujian kita kepada Tuhan. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur Ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kita. Persembahan yang kita berikan
boleh ditransfer melalui rekening seperti yang ada di hadapan kita masing-masing. Dan saat ini doa persembahan akan disampaikan oleh Miss Hesti. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Kami bersyukur bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, yang memberikan kami jaminan akan hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan bahwa persembahan yang kami telah berikan, Engkau akan berkati. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa dan berdoa. Memuji dan memuliakan Engkau ya Allah, sebab Engkau Allah yang setia, telah menyatakan kasih yang sempurna bagi kami di hari ini lagi, saat kami boleh bersama-sama bersyukur merayakan akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan hari ini pun Tuhan, kami memuji-Mu, karena melalui seluruh rangkaian ibadah saat ini, kami pun telah menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh meneguhkan, bahkan menghidupkan setiap kami. Karena itu yang Bapa kami memohon, karuniakan kami hati yang tetap setia untuk hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan biarlah di tengah kami menjalani seluruh perencanaan kehidupan, baik di tengah kehidupan kami pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas, selaku Kesatuan Jemaat GKI Postpay Tanjung Bunga, kami semua umat-Mu boleh dapat terus melakukan segala kehendak Allah melalui kebenaran firman-Mu yang memberi hidup bagi kami. Dan pada kesempatan ini pun Bapa, kami memohon dan berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Ronda yang sudah melayani kami semua jemaat. Anugerahkan kasih dan penyertaan serta pimpinan Tuhan, sehingga di dalam tugas dan tanggung jawab serta panggilan Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan Allah, Tuhan akan terus sertai dan berkati kehidupan hamba-Mu, demikian juga semua keluarga. Mereka tetap terpelihara dalam kasih dan rahmat Tuhan. Bapak, pada kesempatan ini kami tetap memohon, anugerahkan kami seluruh jemaat Tuhan yang ada, hati yang setia, untuk tetap dapat mendukung seluruh pekerjaan Allah di tengah kehidupan kami sebagai umat Allah, sebagai jemaat Tuhan. Kami tetap mempertaruhkan kehadapan Tuhan untuk seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah yang kami harus jalani bersama-sama selaku kesatuan jemaat, baik di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan,
maupun pembangunan rumah ibadah kami. Anugerahkan kami Bapa kesatuan hati, kerjasama yang baik, dan komitmen bersama-sama melalui kebangkitan Kristus yang hari ini kami boleh merayakan dan peringati, akan membangkitkan semangat bagi kami semua untuk mendukung seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah yang dipercayakan di tengah gereja kami. Dan pada kesempatan ini pun hamba berdoa Tuhan, biarlah di tengah aktivitas kehidupan yang dijalani oleh seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Pospi Tanjung Bunga, dalam seluruh kehidupan rumah tangga, dalam segala usaha dan pekerjaan yang dijalani, serta di tengah kehidupan menjalankan seluruh tugas dan panggilan Allah. Semangat motivasi yang sungguh dari Tuhan itu akan tetap menjadi bahagian kami jemaat-Mu Tuhan. Hingga apa yang terbaik kami boleh mempersembahkan bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, inilah seluruh permohonan kami atas karya Tuhan yang sempurna di tengah hidup kami. Dan melalui kebangkitan-Mu, kami semua dibangkitkan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Demi nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikan Berikanlah kami kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupanmu ke hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan setiap kita, dan persekutuan Roh Kudus kiranya akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk kembali saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur bersama-sama untuk seluruh rangkaian ibadah dalam rangkaian kita memperingati Jumat Agung dan Paskah hari ini. Semuanya sudah berlangsung, dan melalui kesempatan ini atas nama Badan Pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah terlibat di dalam setiap pelayanan, yang sudah melayani. Tuhan terus menyertai, memberkati,
dalam seluruh kehidupan, tugas dan pelayanan keluarga. Demikian juga pada kesempatan ini, berterima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Ronda yang sudah melayani pada pemberitaan firman di Paskah hari ini. Tuhan terus menyertai, menolong, dan memberkati. Biarlah di kesempatan-kesempatan yang akan datang dapat tetap melayani di tengah jemaat GKI Pospi Tanjung Bunga. Tuhan berkati. Dan semua jemaat yang ada di rumah diucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.